Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Iqbal Noviansa, channel yang membahas seputar materi fisika, berbagi praktik baik atau aksi nyata pembelajaran dan media pembelajaran. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir di video ini. Jika teman-teman tertarik dengan channel ini, silakan berkunjung ke channel ini dan cek saja di playlistnya ada materi fisika tentang media pembelajaran maupun aksi nyata pembelajaran. Nah, hari ini posisinya sedang di hari Minggu, di mana baru saja selesai sinkronisasi untuk persiapan gelar UNBK di tahun 2024 ini. Nah, memang saya sudah lama sekali tidak mengupload video baru di YouTube. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih akrab lagi dengan saya, bisa juga mengakses beberapa konten saya di media sosial lainnya seperti yang ini ya. Nah di situ saya juga mengupload video-video singkat terkait seputar fisika maupun tentang pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang media pembelajaran yang saya gunakan di kelas, yang saya beri nama dengan Games 2/8. Nah, jadi berupa seperti ini nih. Nanti kita akan spill tutorialkan bagaimana cara kerjanya. Nah, jadi di sini saya punya kertas yang sudah saya cetak print ukuran persegi 20x20, ini sebanyak 8 potong, di mana setiap potongnya itu isi beda-beda. Nah, kenapa di sini hanya Games 2/8? Nah, yang pertama di sini ada 8 potongan kertas ya. Ada 8 petak. Nah, kemudian duanya itu di antara 8 ini ada 2 yang isinya berupa soal. Nah, di sini ada soal benar salah dan soal pilihan ganda. Nah, yang ini. Nah, oleh karena itu saya namakan Games 2/8. Jadi 2 petak nanti itu berupa soal dari 8 potongan kertas yang tersedia. Nah, jadi cara mainnya seperti apa? Nanti saksikan video ini sampai selesai. Yang jelas cara kerjanya itu mirip dengan monopoli ataupun ular tangga, di mana nanti kita menggunakan bidak. Jadi setiap kelompok tim itu ada bidaknya, kemudian di situ kita untuk jalannya itu ya menggunakan dadu. Di sini kita menggunakan 2 buah dadu. Ya, dadu nanti kita lempar. Nah, keluar angkanya, maka itu yang menentukan langkah dari setiap kelompok yang menggunakan bidaknya masing-masing nanti. Oke, kita akan coba langsung bagaimana cara bermainnya ya. Nah, kita memanfaatkan petak-petak porselen yang di lantai kelas. Kemudian kita susun 8 kertas yang sudah di print ukuran 20x20 tadi. Nah, kita susun seperti ini. Ini susunannya bisa dipindah-pindah ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini ada start plus 10, kemudian pilihan ganda. Yang keempat ini kartu merah ya. Kemudian plus 20 lagi. Kemudian ada 50-50, soal benar salah, dan ya mundur 1 langkah, 1 petak. Nah, jadi ke-8-nya ini punya makna yang berbeda-beda ya. Nah, walaupun tidak porselen lantai kelasnya, tetap bisa digunakan, disusun saja seperti ini. Nah, jadi konsepnya itu keliling seperti monopoli, namun nanti tetap tidak seperti monopoli juga aturannya ya, karena sini kita modifikasi, hanya cara mainnya saja yang mirip seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan maksud dari tiap petaknya di sini, karena isinya berbeda-beda ya. Kita mulai dari petak start dulu. Nah, petak start di sini jelas untuk awal mula permainan ya. Jadi semua bidak kita letakkan di sini. Jika ada 4 kelompok maka ada 4 bidak, kalau ada 5 kelompok ada 5 bidak. Disesuaikan dengan jumlah murid yang ada di kelas. Nah, kemudian aturan mainnya boleh searah jarum jam mulainya atau berlawan arah jarum jam ya. Nah, di sini saya permainannya itu searah jarum jam, berarti mulai ke bawah di sini dulu ya. Dari layar berarti mulai ke bawah dulu. Nah, di sini ada plus 10. Maksudnya apa? Di sini berarti poinnya nambah 10 jika bidaknya berhenti di sini. Nah, berarti tiap tim yang berhenti di sini maka otomatis poinnya diberi reward plus 10. Nah, kemudian jika berhenti di petak yang ini, maka di sini nanti akan disediakan soal pilihan ganda. Nah, teknisnya bisa offline manual, kita sediakan potongan-potongan kartu soal.
misalnya ada 20 potongan kartu soal pilihan ganda, maka nanti anak akan mencabut kartu seperti main monopoli ya, ada dana umum dalam kesempatan itu. Mereka ngambil dari yang paling atas, nanti soalnya apa, mereka diberi waktu sepakatan misalnya 1 menit untuk menyelesaikan soal tersebut. Waktunya habis, maka mereka kita beri pengurangan nilai. Nah, kalau benar ada plus nilainya. Nah, plusnya mau berapa? Misalnya plus 10. Oke, seperti itu. Nah, intinya anak mengerjakan soal pilihan ganda untuk tim yang berhenti di sini nanti bidaknya. Nah, kemudian jika yang petak berikutnya yang keempat, ini ada kartu merah. Maksudnya apa? Jika bidak yang berhenti di sini, maka mereka tidak mendapatkan kesempatan di putaran berikutnya. Nah, jadi putaran sekarang bidaknya berhenti di sini, kartu merah. Maka nanti di putaran berikutnya kelompok mereka di skip, berarti tidak dapat giliran. Nah, otomatis rugi dong, karena tim lain nanti punya kesempatan untuk bisa menjawab soal, kalau benar kan ada poinnya, atau bisa nanti lanjut ke putaran. Karena kalau bisa menyelesaikan 1 putaran itu ada bonus nilainya juga. Ya, ingat, kalau mereka bisa sampai ke start lagi, mereka dapat bonus nilai. Nah, itu jadi keuntungannya kalau misalkan bisa lanjut bermain dibandingkan dapat yang kartu merah. Nah, kemudian petak berikutnya sama seperti tadi, nilainya bonusnya lebih gede, plus 20. Kemudian petak ini apa nih? 50-50. Nah, 50-50 kita nanti sediakan beberapa kertas kartu 50-50. Ketika bidaknya berhenti di sini, maka mereka diberikan kartu 50-50. Fungsi kartu 50-50 apa? Itu untuk keuntungan mereka juga. Nah, tim yang memegang kartu 50-50 boleh mereka gunakan khusus untuk soal pilihan ganda. Jadi misalkan bidaknya nanti berhenti di soal pilihan ganda. Oke. Nah, karena mereka punya kartu 50-50, maka soal pilihan ganda itu kan opsinya ada 5. Ya, kita kasih opsi 5. Maka nah kalau di sini kita kasih opsi 4 ya, karena kita 50-50 nih. Opsinya 4 saja kemarin. Nah, berarti 2 opsi itu dihilangkan. 2 opsi yang sudah pasti salah dihilangkan. Pasti tinggal 2 opsi kan? Kalau tinggal diopsikan maka untuk menjawabnya lebih mudah. Nah, jadi kalau mereka punya kartu 50-50 itu opsional. Mereka boleh gunakan, boleh tidak. Nah, jadi dikembalikan ke tim. Kalau mereka merasa kesulitan, mereka boleh gunakan kartu 50-50 tersebut. Nah, tapi selama mereka masih memegang kartu itu ya, kalau sudah digunakan kartu itu dikembalikan. Nah, kartu 50-50 itu kalau sudah digunakan dikembalikan. Nah, akan bisa dipakai lagi kalau mereka nanti memegang kartu 50-50 lagi. Nah, oke. Untuk yang ini soal benar salah berhenti di sini, maka mereka akan cabut soal kartu soal benar salah. Jadi teknisnya bisa offline berupa kartu soal atau berupa layar ya. Ya, kita tampilkan di layar, kita acak dengan teknis tertentu sehingga nanti layarnya muncul. Soalnya muncul ya. Nah, ini apa nih? Oh, balik ya. Nah, ini panahnya opsional juga nih, kita boleh seperti ini. Nah, kalau berhenti di sini bidaknya, maka kalau panahnya kita arahkan ke sini, berarti mereka loncat maju 1 kotak. Tapi kalau misalkan berhenti di sini, otomatis mereka mundur 1 kotak. Kalau mundur berarti kembali ke soal ya, kembali ke soal. Kalau di sini berarti mempercepat langkah mereka. Nah, permainannya terus ya sampai waktu yang disepakati selesainya seperti apa. Atau misalkan ada poin tertentu permainan selesai atau waktu durasi jam pelajaran selesai, sepakatan, atau misalkan kartu soal sudah habis atau seperti apa ya, sepakatannya seperti apa nanti pelajar. Jadi bisa peraturannya itu, peraturan seperti tadi bisa dibuat kesepakatan kelasnya dengan tim sebelum bermain. Nah, atau guru mau menentukan sendiri juga nggak masalah ya. Jadi seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas maksud dari tiap-tiap petaknya atau petak di sini. Nah, sekarang tadi kan kita sudah bahas dari petaknya ini maksudnya seperti apa. Nah, cara jadinya seperti apa nih? Kotaknya cuma 8, dadunya kok dipakai 2. Kalau muncul angka 6 dengan 6 kan 12 tuh, berarti kan langsung lewat pasti ya 1 putaran. Nah, jadi caranya begini. Kenapa menggunakan 2? Walaupun di sini angkanya nanti bisa misalkan ya 7 ya. Bidaknya tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tidak seperti itu. Tapi, nah, begini caranya. Kemungkinannya itu kan kalau 2 dadu, itu dijumlahkan ganjil atau genap. Kalau munculnya ganjil, nah ini kan genap nih. Kalau munculnya ganjil, mereka majunya cukup 1 kotak. Nah, jadi langkahnya itu cuma ada 1 atau 2 langkah. Ya. Langkah itu atau 2 angin. Nah, langkahnya cuma 1 kotak. Nah, kalau genap, berarti mereka, ini kan genap nih. 6. Nah, berarti mereka maju 2 kotak. Tapi kalau misalkan ganjil,
Itu 8, berarti 2 kotak lagi nih. Kalau misalkan ganjil, genap terus ya. Coba misalkan kalau ganjil, nah, 5 genap terus. Intinya kalau ganjil ya, kalau ganjil maka dia kotak saja jalannya. Ini contohnya malah genap terus nih ya. Nah, kalau misalkan ada ganjil, nah kartu merah berarti putaran berikutnya ada kesempatan skip ya. Oke, jadi cara menentukan langkahnya itu cuma 1 atau 2 langkah. Nah, kemudian kalau dadunya kembar, dadu kembar itu misalkan 2 dengan 2. Nah, kalau 2 dengan 2 kita kasih spesial juga. Jadi kalau 2 dengan 2 kan genap nih, 2 langkah. Nah, udah dapat 2 langkah, mereka boleh jalan lagi. Jadi pada putaran yang sama mereka ngundi lagi. Jadi 2 kali jalan ya, selama dadunya kembar. Kalau dadunya kembar. Nah, jadi kira-kira itu teknis permainannya games yang saya namakan games 2/8. Nah, games ini bisa dikembangkan, bisa saja jumlah petaknya itu ditambah, tidak hanya 8, bisa bentuknya nanti persegi maupun persegi panjang, disesuaikan saja, bisa jadi 16 petak ya kalau mau diperbesar. Kemudian apa saja yang ada di petaknya itu bisa ditambah, dimodifikasi atau diduplikasi, plusnya jadi lebih banyak atau kartu merahnya jadi atau cari ide-ide lainnya. Nah, jika sobat sekalian, teman-teman sekalian tertarik dengan game ini untuk di pembelajaran, silakan saja di ATM ya, silakan aja di ATM. Saya tentunya sangat senang sekali jika ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, tentunya games ini tidak hanya cocok untuk pembelajaran ya, bisa untuk outbound dan lain-lainnya ya, di luar dari mata pelajaran di sekolah. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Silakan jika tertarik, merasa video ini menarik, di like dan di subscribe channel Iqbal Noviansa. Sampai jumpa.